Cerita ini kejadiannya di tahun 1993. Ada seorang penari, sebut aja namanya Shinta. Umurnya di saat itu tuh 20 tahun dan dia tuh udah mau tingkat akhir di kuliahnya. Nah, Shinta ini asalnya dari Jawa Barat dan dia tuh ngerantau untuk kuliah jurusan seni tari di daerah Jawa Tengah. Di suatu hari, Shinta ini dapat kabar kalau misalnya tantenya tuh meninggal. Tantenya itu sebutlah namanya Tante Endang, ini tuh tinggal di daerah Jawa Barat. Dia sekitaran rumahnya Shinta lah. Umurnya udah 50-an. Nah, Tante Endang ini penari juga. Dan dari Shinta kecil, Shinta tuh udah diajarin sama Tante Endang ini buat nari. Ya, dapat kabar kayak gitu, buat tante yang meninggal ya Shinta baliklah ke kampungnya, ke Jawa Barat. Nah, tapi sebelum balik ke Jawa Barat, Shinta tuh sempet ketemu sama temennya namanya Dewi. Nah, Dewi ini tuh bisa ngeliat hal-hal mistis lah. Dewi tuh tiba-tiba aja ngomong ke Shinta kayak gini. Kalau kamu yakin buat pegang barang itu, kamu jaga baik-baik ya barangnya. Dan kuatin diri kamu. Tapi kalau kamu gak kuat, jangan diambil. Barang apa? Nah, Shinta juga kayak gak tahu itu barang apa. Karena kayak, ya dia juga gak ngerti kenapa si Dewi ngomong kayak gitu loh. Oh, ini Dewi tiba-tiba aja ngomong. Tiba-tiba aja ngomong kayak gitu, Muy. Oh. Udah tuh, di malam itu Shinta balik ke kampungnya. Dan besoknya dia ngelayat Tante Endang. Setelah ngelayat, Shinta ini pergi ke rumahnya almarhum Tante Endang. Dan di situ tuh Shinta ketemu anak angkatnya Tante Endang. Sebut aja namanya Asep. Nah, jadi Tante Endang ini penari juga kan yang tadi gue bilang. Nah, dia tuh punya sanggar, si Tante Endang ini. Karena Tante Endang juga gak punya suami, akhirnya dia ngangkat banyak anak dari sanggarnya dia. Salah satunya si Asep ini. Yang mana si Asep ini juga ngurusin Tante Endang lah. Nah, Shinta tuh ke rumah Tante Endang karena dia udah lama gak ketemu Tante Endang. Dan tiba-tiba tantenya meninggal gitu aja. Dan Shinta tuh sedih banget karena ya itu orang yang dari dulu udah ngajarin dia nari. Dan tantenya meninggal, Shinta pun gak sempet pamitan gitu. Nah, Shinta tuh pengen banget buat nyimpen beberapa barangnya Tante Endang. Kayak biar at least dia bisa nginget lah Tante Endang. Kenang-kenangan ya. Kenang-kenangan. Ya karena tantenya sendiri kan. Ya udah ngajarin dia nari dari kecil gitu. Gurunya dia lah. Akhirnya Shinta minta izin buat masuk ke kamarnya almarhum Tante Endang, ke Asep. Dan di situ Shinta tuh ngelihat ada satu buah kotak kayu. Dan pas dia buka isinya, ternyata itu tuh ada konde emas, selendang, sama kain batik. Shinta nanya ke Asep, kalau Shinta ngebawa kotak itu boleh nggak? Karena kayak ya dia bisa pakai itu buat dia nari nanti kan. Asep ngebolehin aja karena ya Shinta kan ponakannya Tante Endang juga gitu kan. Nah, Asep ini bilang waktu dia nemuin Tante Endang yang udah meninggal, posisinya tuh Tante Endang lagi meluk kotak ini. Nah, terus Asep bilang lagi, tapi teh, ini jangan bilang siapa-siapa ya. Beberapa hari sebelum ibu meninggal, aku tuh sering nyium bau melati di kamarnya ibu. Terus kalau malam suka ada bunyi gamelan dari arah kamarnya ibu. Mampus. Tapi kalau aku ngecek, gak ada apa-apa. Cuma ada ibu lagi tidur sambil megang kotak ini. Nah, Shinta gak mikir macam-macam dari situ. Kayak ya udah aja. Udah tuh, akhirnya Shinta ambil kotaknya dan dia bawa balik lagi ke daerah Jawa Tengah, ke tempat dia kuliah. Singkat cerita, Shinta sering tuh pakai konde emas, selendang, sama kain batik yang dari kotak itu. Dia mikir kayak biar dia tuh lebih semangat kalau nari dan dia bisa inget terus sama tantenya. Dan barang-barang itu tuh selalu dia pakai untuk bikin tarian tugas akhirnya dia. Karena sebagai mahasiswi yang kuliah jurusan seni tari, ya dia tugas akhirnya tuh penampilan tari gitu loh. Sampai akhirnya di penampilan tugas akhir, Shinta pakai tuh tarian yang dia udah bikin. Dan dia juga pakai barang-barang yang diambil dari tantenya itu. Nah, selama Shinta tampil, semua mata penonton tuh tertuju sama Shinta gitu. Kayak terpana, terpesona, kagum gitu sama penampilan Shinta. Nah, tapi begitu Shinta selesai tampil, Dewi, temannya Shinta, itu tuh langsung nyamperin Shinta dan tiba-tiba sungkem sama Shinta. Aneh banget kan, teman sendiri ngapain sungkem gitu kan? Iya gak sih? Terus Dewi bilang, Shinta, kamu hebat banget. Karir kamu bakal bagus banget sebagai penari. Semoga pilihan kamu tepat ya. Jaga baik-baik barang pusakanya ya, Sin. Jaga baik-baik barang pusakanya ya, Sin. Dan itu terakhir kali Shinta ketemu sama Dewi. Kenapa kayak gitu? Karena ya abis itu, ya Shinta udah lulus, Dewi juga udah lulus, kayak mereka misah gitu aja. Dan mereka gak pernah ketemu lagi. Oke. Terus? Beberapa tahun berlalu, bener, Shinta tuh jadi penari hebat.
karirnya sebagai penari tuh bagus, sukses banget lah. Tapi gak kayak kisah cintanya Sinta. Berbanding terbalik banget. Sinta tuh kayak susah banget punya hubungan, kayak jarang banget ada cowok yang deketin dia. Kalaupun ada, jadian sebulan putus. Oh, Terus lama Sinta gak punya pacar, akhirnya ketemu cowok lagi, dan gak sampai sebulan lagi udah putus. Kasian banget ya. Iya, dan ini tuh kayak bikin Sinta sedih banget. Karena ya dia udah jadi omongan juga sama warga. Kayak kok udah hampir 30 tahun belum nikah juga. iya padahal Karena kan udah bertahun-tahun gitu kan. Iya padahal karirnya bagus ya. Nah, sampai pada akhirnya di umur 30-an Sinta nikah nih. Tapi gak sampai 2 tahun dia cerai. Karena Sinta udah keguguran 2 kali. Dan suaminya tuh ninggalin Sinta karena ngerasa kayak ya dia gak bisa punya anak dari Sinta. Dan itu bikin Sinta diem-diem tuh stres, walaupun ya karirnya tetap terus naik sebagai penari. Sampai suatu hari pas reuni, Sinta akhirnya ketemu Dewi. Sinta curhat lah kalau dia gak suka sama hidupnya. Karirnya bagus, tapi hubungan dia kalau sama cowok tuh gak pernah bagus. Di situ Dewi bilang, ya itu konsekuensi dari barang yang Sinta pegang. Selendang, kain, sama konde emas itu. Dewi nanya, bukannya kamu seneng? Kan kamu sukses sekarang. Di situ Sinta cuma bisa diem. Habis itu Dewi bilang, tapi kalau kamu belum puas, ini aku kasih kenalan orang pinter. Kamu bisa datengin dia dan minta solusinya ke sana. Jangan lupa kamu bawa barang-barang pusaka kamu ya. Itu akhirnya Sinta pergi ke orang pinter itu, sebut aja namanya Pak Gani. Sampai di sana, Sinta cerita nih masalahnya dia apa. Terus Pak Gani nanya, emang kamu dapat barang-barang ini dari mana? Sinta bilang ini dulu punya tantenya. Di situ Sinta nanya, emang ini barang apa Pak? Pak Gani jawab, kalau kamu mau tahu ini barang apa, malam Jumat kamu kesini, kamu lihat sendiri. Udah tuh malam Jumat Sinta kesana. Di situ Sinta tuh ditaruh di sebuah ruangan sendirian sama kotak itu di rumahnya si Pak Gani ini. Sinta disuruh baca Al-Fatihah 7 kali, dan kalau dia lihat sesuatu, dia harus baca ayat kursi terus, jangan berhenti. Dan Sinta ditinggal sendiri di ruangan itu bersama kotaknya. Udah tuh, Sinta baca Al-Fatihah 7 kali, dan di tengah-tengah Sinta lagi baca itu, suasana ruangan tuh jadi beda hawanya. Dan tiba-tiba di atas kotak kayu itu berdiri seorang penari cantik. Pakai konde emas, selendang, sama kain batik yang ada dari kotak itu. Tiba-tiba nongol gitu. Tiba-tiba nongol. Dan aksesorisnya tuh persis banget. Yang barang-barang itu tuh ya kayak pakaian nari yang biasanya Sinta pakai itu loh. Di situ Sinta berhenti baca Al-Fatihah karena kayak dia kaget dong. Tiba-tiba ada penari di atas kotak itu. Dari luar, Pak Gani tuh ngetok pintu dan teriak, ingat, baca ayat kursi. Langsung tuh Sinta baca ayat kursi. Dan gak lama, sosok wanita cantik yang dia lihat itu berubah jadi seorang nenek-nenek tua, rambutnya putih, dan kulitnya kayak kebakar semua. Anjing. Sinta takut banget sampai dia tuh terbata-bata bacain ayat kursi ini. Lagi-lagi dari luar Pak Gani teriak, jangan takut, saya masih di luar jagain kamu. Baca terus ayat kursinya. Sinta baca terus tuh ayat kursinya. Dan tiba-tiba sosok ini hilang gitu aja. Sinta berhenti baca ayat kursi dan akhirnya Pak Gani masuk. Setelah udah mulai tenang, Pak Gani kasih tau lah, ternyata sosok yang dilihat sama Sinta itu adalah Ronggeng, yang jadi penghuni dari barang yang dipegang sama Tante Endang ini. Kalau lo sadar, tantenya Sinta, si Tante Endang, itu nggak punya suami dan anak yang tadi gue bilang. Oh iya. Dia ngangkat anak banyak kan. Iya benar. Itu tuh karena Tante Endang tuh berambisi jadi penari sukses dan rela buat nggak punya pasangan. Karena emang itu konsekuensi dari melihara barang pusaka ini. Dari situ Pak Gani kasih pilihan, kotak ini mau disimpan sama Sinta atau mau ditaruh di tempatnya Pak Gani. Di situ Sinta milih buat nggak pegang barang itu lagi karena dia mau punya hidup, punya keluarga gitu. Ya akhirnya barang itu disimpan sama Pak Gani. Akhirnya Sinta punya hidup dan berkeluarga. Tapi ya dia harus ngerelain karir narinya dia. Karena setiap dia pakai tarian yang dia udah bikin dan dia udah latih dari kuliah dulu sampai sekarang, dia tuh selalu cedera. Karena ya itu tariannya si Ronggeng, bukan tariannya si Sinta. Berarti si Tante Endang itu emang sengaja melihara, Bi? Iya bener Moy. Jadi biar karir narinya bagus, dia tuh melihara si kotak itu bersama isi-isinya. Ya tapi konsekuensi dari kotak dan isi-isinya itu, ya dia gak bisa deket sama cowok sama sekali. Dan si Tante Endang itu lebih memilih karir dibanding percintaan. Nah, kalau lu misalnya dari posisi Sinta,
Lu harus pilih antara karir yang bagus atau percintaan lu. Hah? Lu bakal pilih yang mana?